warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang. Dan di sini langsung saja saya akan menjelaskan presentasi yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang bilangan pecah. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan pecahan. Jadi apa sih yang kalian ketahui tentang bilangan pecahan? Bilangan pecahan merupakan suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi di mana letaknya pembilang dan penyebut? Nah, seperti saya akan menyontohkan di sini. Di sini ada bilangan yang saya sebutkan sebagai pi dan ki. Pi dan ki ini di mana yang pi adalah pembilang dan ki adalah penyebut. Oke teman-teman, jadi di sini saya memiliki media pembelajaran tentang bilangan pecahan sederhana. Nah, kalian tahu kan ya yang saya sebut tadi, di sini ada bilangan 1/2. Kenapa bisa disebut bilangan 1/2? Karena di sini pada lingkaran ini terbelah menjadi 2. Nah, yang satu warna dan yang satunya ini polos. Kemudian dibagi menjadi 2. Nah, itulah yang dimaksud dengan bilangan 1/2, di mana 1 ini disebut pembilang, kemudian 2 disebut penyebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bilangan pecahan ada satu lingkaran, kemudian lingkaran ini kita belah menjadi 4 bagian. Akan tetapi yang 3 bagian ini kita kasih warna dan yang satunya tidak, alias kosong. Nah, inilah yang disebut bilangan 1/4. Lanjut ya, untuk yang selanjutnya yaitu ada lingkaran. Kemudian lingkaran ini kita hitung sama-sama ya, berapa nilainya. Kita hitung dari yang tidak diberi warna. Ada berapa belah? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini satu lingkaran terbelah menjadi 6 bagian. Nah, kemudian yang tidak diarsir adalah 1. Maka ini bisa disebut sebagai bilangan 1/6. Nah, untuk yang selanjutnya ada juga yaitu sebuah lingkaran yang masing-masing bagiannya ini ada berapa? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, satu lingkaran terbelah menjadi 7 dan yang tidak diarsir ada 1. Maka bisa disebut sebagai bilangan 1/7, di mana 1 merupakan pembilang, kemudian 7 merupakan penyebut. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bilangan pecahan sederhana. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafa Nuraidin, NPM 1711100158. Di sini Ibu akan menjelaskan pecahan senilai dan pecahan desimal. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pecahan senilai. Pecahan senilai disebut juga dengan pecahan ekuivalen atau pecahan seharga. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang sama nilainya dan dapat diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang atau penyebut dengan bilangan yang sama. Untuk tahu bagaimana cara mengerjakannya, kita kerjakan bersama-sama ya anak-anak. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai 2 bagian. Bagian yang Ibu warnai yaitu berwarna kuning. Jika Ibu tempelkan seperti ini, ada berapa bagian yang berwarna kuning? Ya, benar. Ada 1 bagian dari 2 kotak. Jadi, jika dijadikan menjadi pecahan, yaitu pecahan 1/2. 1 warna kuning dari 2 kotak. Nah, sekarang kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 1/2. Ibu akan bagi lagi menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, ada berapa bagian berwarna kuning? Ya benar, ada 2 bagian dari 4 kotak. Jadi, jika dijadikan pecahan yaitu 2/4.
Jadi 1/2 senilai dengan 2/4. Nah, sekarang Ibu akan membagi lagi masing-masing menjadi 2 bagian. Sekarang Ibu sudah membagi masing-masing menjadi 2 bagian, contohnya seperti ini. Nah, sekarang ada berapa kotak warna kuning? Ya, benar. Ada 4 warna kotak kuning dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 bagian jika dijadikan pecahan, yaitu 4/8. Coba anak-anak lihat lagi. Daerah yang Ibu arsir sama tidak ya luasnya dengan 2/4 dan 4/8? Wah, ternyata luasnya sama ya adik-adik. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4 dan 4/8. Nah, anak-anak, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan soal. Di sini Ibu sudah memiliki gambar. Jika dijadikan pecahan, berapa ya anak-anak? Iya, benar. Pecahan 1/3. Satu warna dari 3 kotak. Jadi, pecahan 1/3. Nah, sekarang kita cari pecahan yang senilai dengan 1/3. Yang pertama, 1/3. Pembilang tetap pembilang, penyebut tetap penyebut. Kita coba kalikan dengan angka 2. 2 dikali 1 yaitu 2. 3 dikali 2 yaitu 6. Jadi pecahan 2/6 ya. Selanjutnya 1/3. Coba kita kalikan dengan angka 3. Sama dengan 3 dikali 1, 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi pecahan 3/9. Coba kita kalikan lagi dengan angka 4. 1/3. Kita kalikan dengan 4. Sama dengan 4 dikali 1, 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi pecahan yang senilai dengan 1/3 yaitu 2/6, 3/9, dan 4/12. Nah, mudah bukan anak-anak? Seperti itulah cara pengerjaan pecahan senilai. Yang kedua yaitu pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita cari dahulu pecahan senilainya yang penyebutnya berbasis 10, yaitu per 10, per 100, dan per 1000. Nah, anak-anak, di sini kita akan mencoba mengerjakan soal. Di sini ada soal 3/5. Untuk mengerjakan soalnya, kita ubah terlebih dahulu penyebutnya. Kira-kira jika per 10 bisa tidak ya? Nah, biar per 10 kita kalikan dengan berapa ya? Ya, 3/5 kita kalikan dengan 2. Sama dengan 3 dikali 2, 6. 5 dikali 2, 10. Nah, jadi hasilnya 6/10. Kita bagi lagi, 6 dibagi dengan 10, yaitu hasilnya ada satu angka di belakang koma, yaitu 6. Jadi 0,6. Jika kita menggunakan gambar seperti ini ya. Seperti ini. 6/10. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan cara mengerjakannya? Nah, itulah materi pecahan desimal dan juga pecahan senilai yang dapat Ibu sampaikan. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kenalkan, nama saya Arman Rizky Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang persen dan perbandingan rasio. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang persen. Sebelumnya, apa kalian tahu persen itu apa? Persen adalah per 100. Persen merupakan nama lain dari satu pecahan dengan penyebut 100.
persen dilambangkan seperti ini teman-teman. Nah, lambang persen seperti ini. Oke, langsung saja teman-teman. Ini sudah saya bikin soal dan mohon disimak cara penyelesaiannya seperti apa. Baiklah, langsung saja. Soal yang pertama, ubahlah pecahan biasa dari 4/5 ke dalam bentuk persen. Caranya sangat gampang sekali teman-teman. Pertama, kita tulis dulu 4/5 pecahan biasa, kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah 4 kali 100 sama dengan 400. Kemudian kita bagi 5 sama dengan 80%. Berarti hasilnya 80%. Ubahlah pecahan dari 4/5 ke dalam bentuk persen, hasilnya 80%. Lanjut teman-teman, soal kedua. Ubahlah pecahan desimal 0,2 ke dalam bentuk persen. Ini gampang sekali teman-teman. Pertama-tama kita tulis dulu 0,2. 0 kita ganti dengan 100. Berarti 2 kita kalikan dengan 100. 2 kali 100 sama dengan 200. Tadi ada koma, kita hitung koma di belakang angka di belakang koma 1, ada 1. Berarti kita tulis di sini. Ini bisa kita coret menjadi 20%. Berarti pecahan desimal 0,2 kita rubah menjadi persen, hasilnya 20%. Lanjut teman-teman, soal ketiga. Ubahlah pecahan campuran 1/2/5 ke dalam bentuk persen. Caranya adalah pecahan campuran kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya sangat gampang sekali. 5 dikali 1 sama dengan 5, terus ditambah 2 sama dengan 7/5. Setelah sudah menjadi pecahan biasa, kita kalikan dengan 100. Hasilnya berapa? Sini kita coret, dapat 20. 7 kali 20, 7 kali 14 jadi 140%. Oke teman-teman, inilah cara penyelesaian soal-soal tentang persen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan atau rasio. Perbandingan merupakan membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Adapun syarat-syarat untuk sebuah perbandingan ada 3 macam. Yang pertama adalah satuan yang diperbandingkan itu sejenis. Yang kedua, perbandingan dibuat dalam bentuk pecahan yang paling sederhana dalam bilangan bulat positif. Yang ketiga, dapat disederhanakan bentuknya tanpa menggunakan satuan. Baiklah, saya sudah membuat contoh soal dan berikut cara penyelesaiannya. Berat sebuah mangga 750 gram, sedangkan berat sebuah kelapa 2 kg. Tentukan perbandingan mangga dan kelapa. Kita catat dulu. Mangga ada 750 gram. Dan di sini ada 2 kg kelapa. Nah, 2 kilo ini kita rubah dulu menjadi gram, jadi 2000 gram. Nah, setelah kita rubah menjadi 2000 gram, langsung saja kita sederhanakan. Nah, 750 dan 2000 ini kita sederhanakan sampai tidak bisa lagi dibagi. Jadi kita bagi dengan 250. Hasilnya 750 dibagi 250 dibagi 250 3, 2000
dibagi 250, 4. Berarti tidak bisa lagi dibagikan, berarti habis. Inilah hasilnya. Berat sebuah mangga 350 gram, sedangkan berat sebuah kelapa 2 kg. Tentukan perbandingan mangga dan kelapa. Perbandingannya adalah 3:4. Pak Sugro beternak burung kicau dan petelur dengan jumlah burung seluruhnya 126 ekor. Jika banyak burung petelur 72 ekor, perbandingan banyak burung petelur dan kicau adalah, kita ketahui burung petelur 72. Telur, kemudian banyak seluruhnya 126. Untuk mengetahui jumlah burung kicau 72 ini kan telur, berarti kita kurangi saja 126 ini untuk mengetahui burung kicau. Hasilnya 126 per 72 kan 54. Berarti 54 ini adalah jumlah burung kicau. Nah, berarti jumlah burung petelur itu sama dengan 72 ekor dan kicaunya 54 ekor. Berarti 70 dan 54 ini kita sederhanakan. 72 kita sederhanakan mungkin. Habisnya 72 ini kita sama-sama bagi 18. Hasilnya dibagi 4 kan, dibagi 18 dengan 4. Kemudian 54 ini hasilnya 3. Habis, tidak bisa dibagi lagi. Berarti hasilnya perbandingan banyak burung petelur dan burung kicau dari burung petelur 72 dan kicau 54 adalah 4:3. Kemudian perbandingan uang rahmat untuk selanjutnya ya, perbandingan uang rahmat kemudian soal selanjutnya, perbandingan uang rahmat dan karim adalah 2:3. Jika jumlah uang mereka 2 juta, selisih uang mereka adalah, cara penyelesaiannya seperti ini. Ditanyakan selisih dari 2 dan 3 ini kan 1, berarti kita tulis 1 di sini. Kemudian di sini ada jumlah. Kalau jumlah berarti di sini kita jumlah ini 2:3 ini. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, di sini ditanya jika jumlah uang mereka 2 juta, selisih uang mereka adalah, nanti 2 juta ini kita taruh di sini. Itu kayak 2 juta bagi 5, 400. Berarti perbandingan uang rahmat dan karim adalah 2:3. Jika jumlah uang mereka 2 juta, selisih uang mereka adalah, selisihnya 400.000. Setelah soal selanjutnya, perbandingan umur Andi dan umur Iqbal 3:4. Jika selisih umur mereka 4 tahun, berapakah umur mereka? Kan di sini tanya jumlah berarti di sini kita jumlah 3 tambah 4 sama dengan 7.
Nah, kemudian selisih dari 3 banding 4 ini kan 1. Ya. Kemudian di sini kita ketahui jika selisih umur mereka 4 tahun, berapa kan umur mereka? Nah, 4 tahun itu kita dapat sini. Nah, 7 kali 4 28, 28 bagi 1 28. Berarti perbandingan umur Andi dan umur Iqbal 3 banding 4. Jika selisih umur mereka 4 tahun, berapa kan jumlah umur mereka? Jumlah umur mereka 28 tahun. Baiklah, sekian dari video saya tentang persen dan perbandingan atau rasio. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara ukuran atau jarak asli dengan ukuran jarak yang dibuat pada sebuah gambar. Selanjutnya, adapun rumus dari skala. Skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Selanjutnya, Ibu mempunyai contoh soal. Perhatikan peta di samping. Anggap saja ini sebuah peta. Ini adalah rumah Asima. Ini adalah puskesmas. Dan ini adalah taman. Soalnya adalah Asima hendak pergi ke taman. Di dalam peta ini, jarak rumah Asima dengan taman adalah 4 cm. Skala peta ini adalah 1 berbanding 900.000. Maka, yang ditanyakan adalah, berapakah jarak asli atau jarak sebenarnya rumah Asima ke taman? Mari kita lihat pembahasannya. Diketahui, skalanya adalah 1 berbanding 900.000. Jarak pada petanya adalah 4 cm. Berapakah jarak sebenarnya? Maka dapat dituliskan rumusnya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dibagi skala. Jarak sebenarnya sama dengan berapa jarak petanya? 4 cm ya. Tulis saja di sini 4. Dan skalanya adalah 1 berbanding 900.000. Perhatikan di sini. Bentuk pembagiannya adalah 4 dibagi 1 dibagi 900.000. Maka 900.000 di sini adalah dia dibagi, maka dia pindah ruas ke atas menjadi dikali. 4 dikali 900.000 dibagi 1. Maka jarak sebenarnya sama dengan 4 dikali 900.000. Jarak sebenarnya sama dengan berapa 4 dikali 900.000? Ya, 3.600.000 cm. Karena yang dicari adalah jarak sebenarnya, yaitu satuannya kilometer, maka jarak sebenarnya sama dengan 3.600.000 dibagi 100.000. Karena cm naik ke kilometer, berarti dibagi 100.000. Maka hasilnya adalah jarak sebenarnya ini sama dengan 36 km. Jadi, jarak antara rumah Asima ke taman adalah 36 km. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan rasional dilambangkan dengan Q dari bahasa Inggris, yaitu quotient, yang artinya hasil bagi. Bilangan rasional berbentuk pecahan dan bilangan desimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu contoh bilangan rasional. Misalkan bilangan 2
Angka 2 ini merupakan bilangan bulat yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 2/1. Selanjutnya, bilangan desimal 0,25. Pecahannya adalah 1/4. Contoh lain, yaitu 2/5, 3/7, dan 8/4. 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Apakah 2 merupakan bilangan rasional? Iya, karena 2 adalah bilangan bulat. Mari kita buktikan dengan garis angka di bawah ini. Di sini saya tuliskan angka 1, dan di sini saya tuliskan angka 2. Di antara angka 1 dan 2, nilai pecahannya adalah 1/4, 1/2/4, dan 1/3/4. 1/1/4 sama dengan 5/4. 1/2/4 sama dengan 6/4. 1/3/4 sama dengan 7/4. Jadi 2 sama dengan 8/4. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Bilangan rasional berbentuk akar. Contohnya seperti akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, dan seterusnya. Akar 4, akar 9 tidak merupakan bilangan irasional, sebab akar 4, akar 9 memiliki hasil bagi, yaitu dia masuk ke bilangan rasional. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.